Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bifadlihi wa karamihi. وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tanamkan dalam hati bahwa seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat kita celaka, maka mereka tidak akan mampu mencelakai kita kecuali jika Allah menghendaki hal itu. Demikian pula seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kita kecuali apabila Allah menetapkan hal itu. Oleh karenanya, marilah kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita percaya penuh kepadanya. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita ingat selalu bahwa kita sekarang ini bukan tengah berada di surga, melainkan kita berada di kehidupan dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia adalah tempat berbagai musibah dan bala. Dunia ini memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar atas musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau menyalah-nyalahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hambalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita terkena musibah, hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesabarnya.
Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ia masuk bersama Rasulullah SAW untuk melihat putranya yang bernama Ibrahim saat sakaratul maut. Rasulullah SAW pun kemudian mengambilnya dan menciumnya. Kemudian setelah itu kami menengoknya lagi dan saat itu Ibrahim telah terenggut nyawanya. Kedua mata Nabi pun mengalirkan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Anda pun menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sungguh inilah rasa kasih sayang." Nabi kembali meneteskan air mata dan bersabda, "Innal aina tatma' wal qalba ihzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun." Artinya, sungguh mata ini meneteskan air mata, hati pun bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridhai. Dan sungguh kami bersedih karena berpisah denganmu wahai Ibrahim. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah bersumpah dalam surat Al-Balad bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan hidup, susah payah dan keletihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surat Al-Balad ayat 4. Kesulitan yang pertama kali dialami seorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong, kemudian ketika diikatkan bedong ke badannya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan dan susah bergerak. Lalu ia merasakan kesulitan ketika menyusu kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuh giginya. Setelah itu ia akan mengalami kesulitan saat dinisapi, melebihi rasa sakit terkena pukulan. Kemudian ia merasakan rasa sakit saat dikhitan. Setelah melewati itu semua, ia akan menghadapi guru yang mendidiknya, menggemblengnya dan terkadang memberikan hukuman kepadanya. Setelah itu, ia akan disibukkan dengan persiapan nikah dan kesibukan dengan pekerjaan setiap hari untuk dapat menafkahi keluarganya. Lalu ia akan disibukkan dengan urusan anak dan istri, kemudian disibukkan dengan membangun rumah dan melengkapi dengan berbagai perabot rumah tangga. Setelah itu ia akan memasuki usia tua, badan lemah dan beberapa anggota badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi berbagai penyakit yang sewaktu-waktu bisa saja menyerangnya, seperti flu, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, sakit paru-paru, terinfeksi virus dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan beban hidup seperti hutang, mengangsur cicilan, dicaci maki, dibicarakan kejelekannya dan lain sebagainya, hingga tibalah saatnya sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan nafas yang terakhir, apakah berakhir semua kesulitannya? Belum, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Setelah itu ia akan memasuki alam barzakh dan alam akhirat. Ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ada hisab, ada perjalanan melewati sirat, hingga pada akhirnya masa penentuan itu tiba. Apakah ia akan merasakan sebagai kenikmatan surga ataukah ia akan sengsara di neraka? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karenanya, marilah kita laksanakan semua perintah Allah. Marilah kita saling berpesan dan berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan kesabaran. Marilah kita bersabar atas musibah dan bala yang menimpa kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah disebabkan musibah yang menimpa kita. Jangan sampai musibah dan berbagai kesulitan hidup menyebabkan kita melanggar aturan-aturan Allah. Janganlah kita memprotes Allah ketika terkena bala dan musibah. Hendaklah kita bersabar dan terus-menerus menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan dalam keadaan apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
jika hati kita sedih karena ditimpa musibah, jika dada kita sesak dengan berbagai kesulitan hidup, salah satu obat yang akan menenangkan hati dan pikiran kita adalah pergi ke makam. Kita berziarah kepada makam orang tua kita, keluarga dan kawan-kawan kita. Kita renungkan di sana, di manakah rumah terakhir kita? Kemanakah kita akan pergi meninggalkan dunia ini? Hendaklah diketahui bahwa seandainya nilai dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk saja, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang kafir apapun, meskipun hanya seteguk air di dunia ini. Artinya, dunia ini tidak ada nilainya sama sekali menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini tidak ada nilainya sama sekali dibanding dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah penjara bagi orang yang sempurna imannya dan ibarat surga bagi orang-orang kafir. Hal yang paling bernilai dan paling penting bagi kita melebihi apapun di dunia ini adalah meninggal dengan membawa Islam dan iman yang sempurna. Masyaallah muslimin rahimahullah, selezat apapun makanan yang kita makan pasti akan menjadi kotoran. Semahal apapun pakaian yang kita kenakan, pada akhirnya pasti akan dibuang ke tempat sampah. Sebesar dan semewah apapun rumah yang kita bangun, pasti tidak akan dibawa mati. Rumah terakhir kita semuanya berukuran sama, tidak lebih dari 1 kali 2 meter. Sedangkan apa yang kita perbuat di dunia ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Kematian adalah kepastian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terpenuhi. Kehidupan di dunia ini permulanya adalah kedhaifan dan kelemahan dan berakhir dengan kematian dan keburukan. Marilah kita bersabar atas bala yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes dan menyalah-nyalahkan Allah. Kita yakin bahwa pada setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.